Halo, kembali lagi bersama kami Kelompok 3. Pada sesi kali ini, kami akan membahas TOGAF fase C, yaitu Information System Architecture. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Langkah pertama pada fase C, Information System Architecture, adalah memilih sumber daya arsitektur data yang relevan, seperti model referensi, pola, dan lain-lain, berdasarkan business drivers, stakeholder, concerns, dan business architecture. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih sudut pandang arsitektur data yang relevan. Sebagai contoh, memangku kepentingan data, berbagai dimensi waktu, lokasi, ataupun proses bisnis. Yaitu adalah hal-hal yang memungkinkan seorang arsitek untuk mendemonstrasikan bagaimana keprihatinan stakeholder ditangani dalam arsitektur data. Kemudian akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi alat dan teknik yang tepat untuk membuat model dan menganalisis terkait dengan sudut pandang yang dipilih. Bagian pertama yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur bisnis yang relevan adalah menentukan proses pemodelan keseluruhan. Untuk setiap sudut pandang, pilih model yang diperlukan untuk mendukung tampilan spesifik yang diperlukan dengan menggunakan tools atau metode yang dipilih. Proses yang disarankan untuk mengembangkan arsitektur data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan model terkait data dari bahan arsitektur bisnis dan arsitektur aplikasi yang ada. Kedua, rasionalisasi persyaratan data dan selaraskan dengan katalog dan model data perusahaan yang ada. Ketiga, perbarui dan kembangkan matriks lintas arsitektur dengan mengaitkan data dengan layanan bisnis, fungsi bisnis, hak akses, dan aplikasi. Dan yang keempat adalah menguraikan tampilan arsitektur data dengan memeriksa bagaimana data dibuat, didistribusikan, dimigrasikan, diamankan, dan diarsipkan. Bagian kedua yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur data yang relevan adalah mengidentifikasi tingkat layanan yang diperlukan, batas, dan kontrak. Selama fase arsitektur bisnis, diagram layanan atau informasi bisnis dibuat untuk menunjukkan entitas data utama yang diperlukan oleh layanan bisnis utama. Menggunakan keterlacakan dari aplikasi ke fungsi bisnis ke entitas data yang melekat dalam kerangka konten, dimungkinkan untuk membuat inventaris data yang diperlukan untuk mendukung visi arsitektur. Setelah persyaratan data dikonsolidasikan dalam satu lokasi, dimungkinkan untuk memperbaiki inventaris data untuk mencapai konsistensi semantik dan untuk menghilangkan kesenjangan dan overlap. Katalog yang harus dipertimbangkan pada pengembangan arsitektur data adalah entitas data ataupun katalog komponen data. Bagian ketiga yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur data yang relevan adalah mengidentifikasi matriks yang diperlukan. Matriks menunjukkan hubungan inti antara entitas model terkait. Matriks juga menjadi dasar untuk pengembangan views serta bertindak sebagai sumber daya utama untuk melakukan penilaian dampak yang dilakukan sebagai bagian dari analisis kesenjangan. Matriks berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur data. Yang pertama adalah entitas data atau fungsi bisnis. Hal itu menunjukkan data apa yang mendukung fungsi dan fungsi bisnis tertentu yang memiliki data. Yang kedua adalah layanan atau informasi bisnis, dikembangkan selama fase arsitektur bisnis. Dan yang ketiga adalah aplikasi atau data, dikembangkan melintasi fase arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Bagian keempat yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur data yang relevan adalah mengidentifikasi diagram yang diperlukan. Diagram menyajikan informasi arsitektur data dari sekumpulan perspektif yang berbeda sesuai dengan persyaratan para stakeholder. Diagram berikut harus dipertimbangkan untuk pengembangan dalam arsitektur data. Yang pertama adalah diagram data konseptual. Ini dapat berupa IRD. Yang kedua adalah diagram data logis. Yang ketiga adalah diagram diseminasi data. Yang keempat adalah diagram siklus hidup data. Yang kelima adalah diagram keamanan data seperti use case diagram. Dan yang keenam adalah diagram migrasi data. Bagian kelima yang akan dibahas pada tahap pemilihan sumber daya arsitektur data yang relevan adalah mengidentifikasi jenis persyaratan yang akan dikumpulkan. Setelah katalog, matriks, dan diagram arsitektur data dikembangkan, pemodelan arsitektur diselesaikan dengan memformalkan persyaratan yang berfokus pada data untuk mengimplementasikan arsitektur target. Persyaratan ini dapat berupa, yang pertama adalah berhubungan dengan domain data, yang kedua memberikan input persyaratan ke dalam arsitektur aplikasi dan teknologi,
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memberikan panduan terperinci untuk direfleksikan selama desain dan implementasi untuk memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi persyaratan arsitektur asli. Nah, bagian selanjutnya adalah Develop Baseline Data Architecture Description. Pada bagian ini, kita akan mengembangkan baseline description dari arsitektur data sesuai kebutuhan untuk mendukung target data architecture. Skop dan tingkat kedetailan yang akan didefinisikan bergantung pada pertama, elemen data mana yang akan diteruskan ke target data architecture, dan yang kedua adalah keberadaan architectural description. Dan pada bagian ini kita juga akan mengidentifikasi data architecture building blocks yang relevan dari architecture repository. Nah, bagian selanjutnya adalah develop target data architecture description. Pada bagian ini kita akan mengembangkan target description untuk arsitektur data sesuai kebutuhan untuk mendukung architecture vision dan target business architecture. Skop dan tingkat kedetailan yang akan didefinisikan bergantung pada yang pertama adalah keterhubungan elemen data untuk mencapai target architecture, dan yang kedua adalah keberadaan architectural descriptions. Dan pada bagian ini kita akan melakukan identifikasi pada data architecture building blocks yang relevan dari architecture repository. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perform gap analysis. Tujuan dari gap analysis adalah untuk memverifikasi model arsitektur untuk mengukur konsistensi dan akurasi internal. Identifikasi terhadap gaps antara baseline dan target arsitektur dilakukan dengan teknik gap analysis. Berikut adalah langkah verifikasinya. Pertama adalah melakukan analisis trade-off, atau yang dalam hal ini merupakan kelebihan dan kekurangan untuk dapat menyelesaikan konflik jika ada dalam view-view yang berbeda. Yang kedua adalah memastikan bahwa model yang digunakan mendukung principles, objectives, dan constraints. Lalu yang ketiga, mencatat perubahan terhadap viewpoint atau pandangan yang direpresentasikan pada model-model yang dipilih dari arsitektur repository dan dokumen-dokumen yang ada yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau enterprise. Yang terakhir adalah menguji kelengkapan model arsitektur terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai contoh teknik dalam menyusun gap analysis. Kita akan membuat satu matriks yang terdiri atas dua aksis. Y-axis atau aksis vertikal digunakan untuk menjelaskan baseline arsitektur, sedangkan horizontal atau x-axis atau sumbu X akan digunakan untuk menjelaskan target arsitektur. Lalu kita dapat melihat, kita dapat mengecek keberadaan layanan pada baseline arsitektur dan layanan pada target arsitektur. Kita akan mengecek apakah layanan-layanan yang ada pada target arsitektur ada pada baseline arsitektur dan sebaliknya. Dan kita akan menganalisis gaps apabila ada. Yang pertama kita dapat melihat pada bagian video conferencing services dijelaskan bahwa itu adalah included. Hal ini menandakan bahwa layanan yang telah ada pada baseline arsitektur, yaitu video conferencing service, akan tetap ada pada target arsitektur. Lalu apabila ada perubahan layanan antara baseline arsitektur dan target arsitektur, maka kita akan menuliskannya sebagai potential match. Lalu akan dijelaskan pada bagian new bahwa perubahan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan dengan mengembangkan atau memproduksi kapabilitas baru yang ada pada target arsitektur. Lalu kita dapat melihat pada bagian mailing list services, di mana layanan ini sebelumnya tidak ditemukan pada baseline arsitektur. Maka kita menuliskannya pada bagian new bahwa gap adalah to be developed or produced. Artinya ini akan dikembangkan lebih lanjut. Lalu apabila kita menemukan layanan pada target arsitektur yang tidak ada pada baseline arsitektur, maka kita menjelaskannya dengan menuliskan intentionally eliminated atau unintentionally excluded pada kolom eliminated services pada bagian target arsitektur. Lalu kita akan beranjak pada langkah selanjutnya, yaitu define candidate roadmap components.
berikut adalah penjelasan terkait definisi Candidate Roadmap Components. Yang pertama, setelah baseline arsitektur, target arsitektur, dan gap analysis selesai dilakukan, maka dibutuhkan sebuah data roadmap untuk menentukan skala prioritas terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada fase-fase berikutnya. Data arsitektur roadmap ini akan digunakan sebagai raw material atau bahan mentah untuk mendukung definisi roadmap antar disiplin yang lebih rinci dalam fase opportunities dan end solutions. Adapun fase ini terdapat pada fase E. Lalu, setelah kita mendefinisikan candidate roadmap components, kita akan beranjak pada langkah selanjutnya, yaitu resolve impacts across the architecture landscape. Berikut penjelasannya. Setelah data arsitektur selesai difinalisasi, perlu dilakukan pemahaman lebih advance atau lebih lanjut mengenai dampak apa yang ditimbulkan secara lebih luas dan apa implikasinya. Pada tahap ini, artefak-artefak arsitektur lain atau other architecture artifacts dalam arsitektur landscape perlu diteliti, didalami secara lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah data arsitektur ini memiliki dampak terhadap arsitektur yang sudah ada sebelumnya atau pre-existing arsitektur? Yang kedua, apakah ada perubahan baru-baru ini yang berdampak terhadap data arsitektur yang dibuat? Yang ketiga, apakah ada kesempatan untuk memanfaatkan pekerjaan dari data arsitektur ini pada area-area lain dalam organisasi? Yang keempat, apakah data arsitektur ini memberikan dampak, manfaat terhadap proyek-proyek lain, yaitu termasuk proyek yang direncanakan ataupun yang sedang berjalan? Yang terakhir, apakah data arsitektur ini akan dipengaruhi oleh proyek-proyek lain, termasuk proyek yang direncanakan dan yang sedang berjalan? Tahapan selanjutnya dari fase data architecture adalah melakukan review bersama dengan stakeholder proyek yang terkait secara formal. Sebagai prasyarat melakukan tahapan ini, maka tim arsitektur harus memeriksa terlebih dahulu motivasi awal dari perusahaan untuk melakukan proyek arsitektur enterprise dan statement of architecture work yang telah dihasilkan dari fase-fase sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan data architecture yang dihasilkan dari tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengadakan review data architecture bersama stakeholder proyek arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis dampak untuk mengidentifikasi area pada bisnis architecture seperti praktek bisnis yang mungkin akan mengalami perubahan dalam rangka mengakomodasi perubahan pada data architecture. Contohnya adanya perubahan pada prosedur atau sistem basis data, di mana adanya perubahan pada model data dapat menyebabkan sebagai contoh perubahan pada proses bisnis dari perusahaan. Jika dampak diidentifikasi signifikan, maka bisnis architecture perlu direvisi oleh tim arsitektur. Kemudian ketiga adalah mengidentifikasi batasan-batasan atau constraints yang akan digunakan saat perancangan application architecture sesuai dengan data architecture yang dibuat. Tentu saja aplikasi yang nantinya akan dibuat harus memiliki struktur data yang sesuai dengan data architecture yang telah didefinisikan, dan juga penggunaan data juga harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada data architecture. Langkah yang keempat adalah mengidentifikasi batasan-batasan atau constraints pada teknologi architecture yang akan dirancang sesuai dengan data architecture. Perubahan pada data architecture hanya dilakukan apabila diperlukan. Contohnya apabila data architecture yang telah dibuat ternyata terlalu membatasi implementasi teknologi, sehingga teknologi yang mendukung malah menjadi tidak mungkin atau menjadi tidak visible untuk diimplementasikan. Tahapan selanjutnya dari fase ini adalah memfinalisasikan data architecture. Setelah review bersama dengan stakeholder usai dilakukan, maka sekarang ada saatnya untuk memfinalisasi data architecture yang telah dirancang pada tahapan-tahapan sebelumnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam memfinalisasi data architecture. Pertama adalah memilih standar untuk setiap building block dengan menggunakan ulang atau reuse komponen-komponen dari model-model referensi yang dipilih dari architecture repository. Jika sebelumnya sudah ada building block dari data architecture dari proyek arsitektur sebelumnya, maka building block tersebut dapat digunakan ulang. Dan apabila belum, maka dapat menggunakan template yang telah disediakan pada architecture repository tersebut. Di mana standar yang telah ditentukan setiap building block tersebut menjamin bahwa setiap building block dibuat dengan
struktur dan template yang seragam untuk memudahkan pemahaman. Langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan setiap building block yang diperlukan. Dan langkah yang terakhir adalah mengadakan cross-check atau pemeriksaan silang antara keseluruhan arsitektur dengan kebutuhan bisnis yang telah ditentukan dari fase sebelumnya. Kemudian kita harus mendokumentasikan alasan atau justifikasi untuk setiap keputusan yang berhubungan dengan building block pada dokumen arsitektur, di mana justifikasi atau alasan tersebut harus sesuai dan tidak boleh bertolak belakang dengan kebutuhan bisnis yang telah ditentukan, ataupun tidak boleh juga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip arsitektur yang telah ditentukan pada fase preliminary. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan laporan ketelusuran kebutuhan final atau final requirements traceability untuk agar kita bisa melihat hubungan di antara building block yang telah dibuat dengan kebutuhan bisnis maupun kebutuhan jenis lainnya yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Kemudian kedua, kita harus mendokumentasikan pemetaan akhir dari arsitektur dalam architecture repository yang memberikan gambaran keseluruhan dari data architecture. Dari building block yang sudah ditentukan dan dibuat, kita harus mengidentifikasi mana saja building block yang dapat digunakan ulang atau reuse di masa depan, dan kemudian building block tersebut akan dipublikasikan pada architecture repository untuk kemudian dapat dipergunakan ulang pada proyek arsitektur selanjutnya yang mungkin akan dilakukan oleh perusahaan terkait. Dan tahapan terakhir dari finalisasi data architecture adalah memfinalisasi semua hasil kerja seperti analisis kesenjangan atau gap analysis. Tahapan berikutnya dari fase ini adalah Create Architecture Definition Document. Deliverable dari fase ini yang paling penting adalah sebuah dokumen architecture definition. Dokumen tersebut mendokumentasikan seluruh alasan atau justifikasi untuk keputusan yang berhubungan dengan building block yang berkaitan dengan data architecture. Oleh karena itu, pada tahapan ini kita harus menyediakan bagian data architecture pada architecture definition document. Adapun bagian tersebut mencakup sebagian atau seluruh hal di bawah ini. Pertama, adanya business data model. Kedua, adanya logical data model. Ketiga, adanya data management process model. Keempat, adanya data entity atau business function matrix yang menghubungkan antara entitas-entitas data dengan fungsi-fungsi bisnis yang telah ditentukan. Yang kelima, adanya data interoperability requirements untuk menjamin adanya interoperabilitas atau standar yang sama untuk memungkinkan transfer data dari satu entitas ke entitas lainnya. Contohnya seperti skema XML atau kebijakan keamanan yang menjamin pertukaran data secara lancar dari satu platform lainnya. Dan yang bagian terakhir adalah jika dibutuhkan, menggunakan laporan atau grafik yang dihasilkan perangkat pemodelan untuk menunjukkan view kunci dari arsitektur, menandai dokumen untuk review oleh stakeholder yang relevan, dan memasukkan feedback dari stakeholder pada architecture definition document. Nah, segitu aja penjelasan dari kami tentang TOGAF fase C, Information System Architectures. Kami kelompok 3 minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan kami izin undur diri. Terima kasih.